Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 5, halaman 40. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Ayo mengamati. Nah, ini adalah peta Pulau Sumatera. Lingkarilah letak tempat tinggal Paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Lanjut halaman 41. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Nah, ini adalah rumah Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Ayo berlatih, amatilah gambar di atas. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Amatilah gambar-gambar berikut. Lanjut halaman 42. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah gambar. Gambar nomor 1 ini sedang menyapu lantai di dalam rumah. Nah, berarti ini menggambarkan sifat yang rajin. Sedangkan yang gambar nomor 2, dia menonton TV dan membiarkan tempatnya itu berantakan, barang-barang berserakan di lantai dan tidak dibereskan. Berarti dia memiliki sifat pemalas. Jangan ditiru ya. Gambar nomor 3 ini ada kakak yang sedang memarahi adiknya sampai adiknya itu menangis dan dia berkata, "Lihat ini, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak." Nah, sifat kakak ini adalah pemarah. Nomor 4 ini ada anak yang sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Kamu tidak apa-apa kan? Nah, sifat anak yang ada di dalam gambar itu adalah penolong. Gambar nomor 5 ini sepertinya ada ibu yang barangnya tuh jatuh gitu dan ditemukan oleh seorang anak dan sama anak itu dikembalikan kepada ibu. Nah, dia mempunyai sifat apa ya? Jujur. Lanjut halaman 43. Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguk. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Bacalah cerita berikut. Lanjut halaman 44. Ayo membaca Kisah Putri Tangguk. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali.
Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai sepertinya. Persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguk jatuh terpeleset. "Aduh," teriak Putri Tangguk. "Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguk sambil membantunya berdiri. "Gara-gara hujan, jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguk. Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguk. Lanjut halaman 45. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguk membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng itu juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguk. Kemudian Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari," teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. "Ada apa suamiku?" tanya Putri Tangguk dengan cemas. "Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang, sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," cerit Putri Tangguk. Lanjut halaman 46. "Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguk. Keesokan paginya, Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami, kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguk hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya.
Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguk sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras, bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguk ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguk pun kembali pulang, kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguk bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguk juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita di atas? Ayo lakukan kegiatan berikut. Lanjut halaman 47. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh antagonis, tokoh yang memiliki sifat jahat. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguk tersebut. Nomor 1. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk? Cerita berjudul Kisah Putri Tangguk termasuk ke dalam jenis cerita rakyat atau cerita legenda. Nomor 2. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk? Putri Tangguk, suaminya, 7 anaknya, dan padi yang bisa berbicara dalam mimpi. Yang ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Tokoh utamanya adalah Putri Tangguk, tokoh tambahan suami dari Putri Tangguk, ke-7 anaknya dan padi-padi di sawah. Nomor 4, siapa tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Tokoh protagonis dalam cerita ini adalah suami dari Putri Tangguk karena ia telah menasehati Putri Tangguk agar tidak membuang padi sembarangan. Lanjut halaman 48. Nomor 5, siapa tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Tokoh antagonis dalam cerita ini adalah Putri Tangguk karena ia tidak memiliki rasa bersyukur atas hasil panennya. Justru ia malah membuang padi tersebut. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit-Injit Semut. Lalu lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Tahukah kalian tentang lagu tersebut? Ayo nyanyikan bersama-sama. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu Injit-Injit Semut bersama teman satu kelas. Perhatikan terlebih dahulu cara gurumu menyanyikan lagu tersebut dengan benar. Lagu Injit-Injit Semut 8 beat tempo 90 4/4 agak cepat, lagu daerah Sumatera Timur. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas.
Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Maisel atau disingkat mm. Metronom Maisel ini akan memberikan petunjuk beberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh lagu Timang-timang anakku sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan lanjut halaman 50. Tempo andante 72 sampai 76 mm, artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76, ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. mm 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, contoh lento sama dengan lambat 56 sampai 58 mm. Tempo sedang, contoh andante seperti orang berjalan 72 sampai 76 mm. Yang ketiga yaitu tempo cepat, contoh allegro, cepat hidup dan riang 132 sampai 138 mm. Ayo berlatih. Nomor 1, amatilah teks lagu Injit-injit semut. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di depan. Apa yang kamu temukan, buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Alternatif jawabannya ada nada rendah, sedang, dan tinggi. Di nada yang rendah terdapat tanda titik di bawah setiap notasi angka, sedangkan di nada yang tinggi terdapat tanda titik di atas setiap angka. Nomor 2, sekarang giliranmu mempelajari lagu tersebut. Dengarkan penjelasan guru bersama dengan kelompokmu. Nyanyikan lagu Injit-injit semut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Simaklah saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. Untuk nomor 2 ini disesuaikan dengan kemampuan siswa ya. Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Jelaskan jawabanmu. Alternatif jawabannya, saya merasa sangat senang karena dapat menyanyikan lagu dari daerah lain. Lanjut halaman 51. Nomor 4, jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo 90 4/4 agak cepat. Nomor 5, apa saja lagu daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Alternatif jawabannya Kampuangan Jauh di Mato, atau lagu ini bercerita tentang kerinduan seorang kepada kampung halamannya ketika dia merantau. Bawahnya, ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Saya mempelajari tentang menemukan letak rumah berdasarkan peta, mengidentifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu, dan menelaah kisah Putri Tangguh. Bawahnya, apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Keragaman sifat yang ada di keluargaku diantaranya ayah pekerja keras, ibu lemah lembut, kakak ceria, aku rajin, adik baik hati. Apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Manfaat keragaman sifat dalam sebuah keluarga adalah untuk dapat saling memahami satu sama lain, menghormati sifat yang dimiliki tiap anggota keluarga, dan menerima perbedaan yang ada. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mencatat syair lagu daerah yang dinyanyikan oleh orang tuamu. Sekarang, mintalah kepada orang tuamu untuk mengajarimu menyanyikan lagu daerahmu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.